Saya ini pimpinan Munas Partai Golkar pada waktu Pak JK terpilih jadi ketua umum. Dari 5 orang, ketuanya Pak Gaufur almarhum, 4 sudah mati, tinggal saya yang hidup ini sekarang. Karena waktu itu saya termuda, pimpinan Munas itu. Pak JK ini kapan jadi pengurus Partai Golkar? Kapan pengurus Golkar? Tidak ada. Siapa bilang Pak Jokowi tidak jadi kader? Lah, siapa yang bilang? Dia kan Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan? Di mana ke PDIP? Lah, PDIP itu hanya dipakai kendaraannya, Bos. Tapi kan terdaftar sebagai anggota. Ada KTA-nya, Pak? Ada KTA-nya. Dia itu tahun 97 sudah jadi kader Golkar. Masuk Pak JK, termasuk Pak JK tadi. Pak JK kan sudah menceritakan pengalaman dia sendiri. Dia seolah-olah dia nggak pernah menjadi petarung di situ bahwa ini Airlangga menang. Loh Pak JK, Anda dulu itu melawan Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung itu hebatnya lebih daripada Airlangga, prestasinya menang. Anda lawan gitu loh. Bang Kodari sebentar ya. Saya bacakan lagi nih. Emang yang Pak JK kerjain bukan kekuatan eksternal. Saya bacakan lagi. Saya dengerin Pak JK lucu aja dah skip aja. Halo Sobat DC, kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisam dan pengamat politik Muhammad Kodari yang menyorot Yusuf Kalla saat tampil di panggung Demokrasi Metro TV. Ridwan Hisam membongkar rahasia bahwa Yusuf Kalla sebenarnya bukan kader Golkar karena dia sendiri adalah saksi hidup di saat Yusuf Kalla menjadi ketua umum Golkar. Bahkan juga Yusuf Kalla tidak pernah menjadi pengurus Golkar sebelumnya. Jadi sorotan Yusuf Kalla soal ada campur tangan pihak luar seperti menampar muka sendiri. Karena Yusuf Kalla sendiri adalah orang luar yang menjadi ketua umum Golkar. Bahkan M. Kodari sampai geram. Menurutnya apa yang disampaikan Yusuf Kalla hanya hal yang lucu dan sebaliknya di skip saja. Tak perlu berlama-lama, yuk kita simak bersama video berikut ini. Ketua umum Partai Golkar dan juga sebagai Menko itu pasti akan menjaga partai sebaik-baiknya. Karena itu tiba-tiba semalam bukan hari ini, semalam dinyatakan itu mundur, pasti ada alasan yang seperti saya katakan tadi, alasan, tekanan, ancaman, yang apapun ya yang bisa ya kuat itu. Karena kalau alasan organisasi saya kira tidak ada. Jangan lupa beliau telah berhasil menaikkan kursi Golkar itu hampir 20 kursi, 17 kurang lebih kursi. Dan itu prestasi yang dibanggakan oleh para kader-kader Golkar. Dan juga Airlangga telah berhasil memenangkan Pak Prabowo dengan Gibran, sesuatu prestasi yang tentunya dengan segala usaha dan pengorbanan tiba-tiba mundur pasti ada alasan lebih kuat lagi. Baik, bisa kita lanjutkan Mas Heri. Nah, tanggapan Anda, satu sisi kalau kita melihat statement dari Pak JK, kemudian preskonnya Pak Airlangga, menambah kursi menjadi 102 kursi di DPR, menjadi peringkat kedua, menjadi partai juga yang ikut berkorban ya, berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Tapi kayaknya itu nggak prestasi yang cukup untuk menjaga kursi ketumnya Pak Airlangga gitu. Tidak cukup untuk menjaga kursi Pak Airlangga kan. Makanya tadi ada Seloro ya, kurang lebih ini akan jadi keajaiban dunia ke-8 begitu ya. Kenapa alasan pemberhentian ini sesungguhnya? Kan misteri ini ya. Kenapa itu terjadi padahal dia berhasil dalam banyak hal. Tadi dikatakan itu dampak kotel efek. Kotel efek itu akan lebih terdampak kepada Partai Gerindra. Artinya kerja di internal Partai Golkar bagaimanapun boleh yang lain bilang ini jasanya di Partai Golkar, tapi tentu yang paling depan adalah jasa ketua. Tidak bisa dihindari itu. Dan bagi saya sulit kita sekarang melihat bahwa tidak ada sesuatu menjelang akhir peralihan kekuasaan. Di mana orang-orang yang besar membutuhkan perahu besar. Salah satu perahu besar itu adalah Partai Golkar. Dan itu sangat penting. Bukan tidak mungkin ini perebutan menuju ke arah itu. Untuk memastikan orang besar yang akan keluar dan berakhir masa jabatannya memperoleh perahu penting dan besar. Dan itu sulit dinafikan. Berbagai peristiwa politik, pergantian kepentingan partai politik tidak hanya terjadi di Indonesia. Tetapi yang seburuk ini romannya, kenapa saya bilang buruk? Karena ini terjadi menjelang harusnya Munas Partai Golkar itu terjadi dengan smooth di bulan Desember.
ini semua teman-teman partai politik yang berpengalaman. Mereka tahu cara kerja partai politik yang soft. Yang terbaiknya tunggu saja Desember. Tapi ada yang nggak tahan. Kenapa nggak mau ditunggu? Ya karena Oktober ada peralihan kekuasaan itu, perahu besar perlu didapatkan agar berlayarnya juga nyaman menjelang kekuasaan nantinya. Nah, perahu besar ini dibutuhkan. Yang sebesar Partai Golkar hanya Golkar, karena perahu besar lainnya PDIP tidak mungkin direbut. Gerindra pun nggak mungkin. Jadi harus diakui bahwa ini ada upaya untuk menekan Partai Golkar untuk kepentingan politik masa depan menguasai ruang ketatanegaraan kita. Padahal tugas ketatanegaraan kita semua nih adalah memastikan dampak konstitusional partai politik itu terjaga. Partai politik kita itu ada 6 kali disebutkan, beda dengan konstitusi dimanapun. Saking pentingnya. Nah, tugas kita memastikan partai politik berjalan secara konstitusional. Berarti ini dibajak ini dibajak di tengah jalan nih, perahu besar nama Golkar. Apa alasannya, Pak Airlangga sendiri tidak menyebutkan alasan kenapa dia mengundurkan diri. Ya, alasannya itu stabilitas transisi itu. Maka tidak mungkin kita menafikan ini ada permainan menuju stabilitas ke depannya. Sekali lagi kekuasaan itu sekarang bertumpu dan tertumpu di kursi Pak Jokowi. Jadi arahnya memang mungkin menjadi kendaraan baru Pak Jokowi. Bang Ridwan, ini suara-suara kayak gini ada juga nggak di internal Golkar? Saya tadi lihat Pak JK. Saya ini pimpinan Munas Partai Golkar pada waktu Pak JK terpilih jadi ketua umum. Dari 5 orang, ketuanya Pak Gaufur almarhum, 4 sudah mati, tinggal saya yang hidup ini sekarang. Karena waktu itu saya termuda, pimpinan Munas itu. Pak JK ini kapan jadi pengurus Partai Golkar? Kapan pengurus Golkar? Tidak ada. Terpilih, kenapa? Ya bisik-bisik. Pak SBY menginginkan Pak JK, Akbar Tanjung yang berjuang mati-matian memenangkan Partai Golkar 2004. Iya kan? Tapi Pak JK memenuhi syarat nggak, Pak? Tidak memenuhi syarat. Menjadi kader? Tidak ada. Kapan jadi kader? Kapan jadi kader? Jadi Pak JK menjadi ketum tanpa menjadi kader? Tidak menjadi Pak JK nah, itu yang mau ditiru saat ini. Sebentar. Pak JK itu ada tercatat yaitu sebagai pendiri Sekber Golkar di Makassar. Sekber Golkar 6471 berubah jadi 71 jadi Golkar, 99 menjadi partai. Di dalam saat itu saya mau memimpin tidak memenuhi syarat. Akhirnya kami pimpinan Munas dan Senkumnya rapat konsultasi ke Akbar Tanjung. Gimana Pak JK tidak memenuhi syarat? Dia bilang, Ridwan, Sekber Golkar, Golkar Partai Golkar itu satu kesatuan. Masuklah dia. Tidak pernah jadi pengurus. Di mana coba? Kesebutkan tanggal berapa sampai kapan? Nggak ada. Pak Ridwan, tapi kalau tadi Bapak bilang bahwa ini kan lirikannya SBY, maunya JK, berarti sebegitu berpengaruh lirikan seorang presiden untuk menentukan siapa yang menjadi ketum Golkar. Betul, karena Golkar itu doktrinnya karya kekaryaan, karya siaga gatra praja. Tahu artinya itu? Ini partai pemerintah. Karya siaga itu setiap kader Golkar harus berkarya sesuai dengan profesi masing-masing, menjaga pemerintahan gatra praja. Jadi dia akan menjaga pemerintahan yang ada. Menyambung tadi statementnya Pak Kodari, siapa lirikan yang kemudian dilirik oleh Presiden hari ini Pak Jokowi? Untuk apa? Untuk jadi ketum, ya kan? Saya Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung? Harus. Kan belum bisa dong. Apa bisa? Belum bisa, kenapa? Kan nggak jadi kader. Partai terbuka ini Golkar. Jadi nggak jadi kader itu nggak masalah. Gimana, Pak? Siapa bilang Pak Jokowi tidak jadi kader? Lah, siapa yang bilang? Dia kan Pak Jokowi ke kader PDI Perjuangan? Di mana ke PDIP? Lah, PDIP itu hanya dipakai kendaraannya, Bos. Tapi kan terdaftar sebagai anggota. Ada KTA-nya, Pak? Ada KTA-nya. Dia itu tahun 97 sudah jadi kader Golkar. Aduh, tapi kan udah keluar begitu masuk PDIP. Gak bisa, gak pernah dia katakan keluar. Jadi itu dihitung gitu? Bagi saya itu sebentar. Enggak dong. Baik. Sekarang ya saya tahu. Saya pikir kita tidak boleh mengedepankan pilihan tanpa tahu aturan. Sebentar. Nah, jangan karena dia presiden lalu kita mudahkan segala urusan. Enggak presiden. Tahu namanya Soekarwo di Jawa Timur. Pengurus Golkar bareng saya. Maju pilkada 2008. Saya ini diambil oleh PDIP Sucipto Ridwan melawan Karwo Saiful. Karwo ini pengurus Golkar bareng saya. Jadi Partai Demokrat menang, jadi ketua Partai Demokrat.
Sekarang gimana Karwo? Dewan Pakar sama saya. Baik. Jadi yang namanya itu kan kembali lagi jadi kader. Makanya Jokowi juga kembali lagi jadi kader. Hari ini kan bukan kader Golkar, Pak, ya kan? Oke, Mas Kodari gimana? Jadi gini, cara pandang begini, menurut saya kita pertama-tama harus kembalikan ke Partai Golkar. Jangan cara pandang melihat partai lain itu dipakaikan untuk Partai Golkar. Ya, beda dong. Partai Golkar ini partai karya kekaryaan. Dia inherent menjadi bagian dari pemerintah. Nah, Airlangga tuh tahu bahwa orang-orang di internal Partai Golkar itu pasti mau bergabung dengan pemerintahan. Tapi Airlangga juga kan nggak ingin tidak keluar dari pemerintahan. Semua yang diinginkan oleh penguasa dan tim juga diikuti, dia nggak percaya diri. Dengerin saya, dia nggak percaya diri. Kalau mau bertarung lagi, ya, gitu loh. Kalau mau presiden, Bang. Kalau mau bertarung lagi ya silakan, gitu loh. Termasuk Pak JK, termasuk Pak JK tadi. Pak JK kan sudah menceritakan pengalaman dia sendiri. Dia seolah-olah dia nggak pernah menjadi petarung di situ bahwa ini Airlangga menang. Loh Pak JK, Anda dulu itu melawan Pak Akbar Tanjung. Pak Akbar Tanjung itu hebatnya lebih daripada Airlangga, prestasinya menang. Anda lawan gitu loh. Bang Kodari sebentar ya. Saya bacakan lagi nih. Yang Pak JK kerjain bukan kekuatan eksternal. Saya bacakan lagi statement Pak JK ya. Tiba-tiba semalam disampaikan oleh Pak JK ada rasa tekanan, ancaman, dan ini bukan masalah organisasi. Saya lucu aja lah. Saya dengerin Pak JK lucu aja dah. Skip aja saya. Jadi intinya nggak ada apa situasi yang digambarkan oleh Pak JK. Partai Golkar itu partai yang beradaptasi menyesuaikan dengan kekuasaan. Tesis saya yang pertama, setiap kali terjadi pergantian di tingkat pusat, Golkar itu menyesuaikan diri. Nah, gimana menurut kalian? Apa setuju dengan pandangan Ridwan Hisam dan M. Kodari? Yuk komen di kolom komentar. Sampai jumpa.